sebut inisialnya Cika. Cika dong. Kita sebut ya. Karena memang kesal sih, Bun. Nathanael tuh kayak malu lagi loh, Bun. Apalagi dia lagi sekarang. Nofri, Bun. Nofri. Itu pantang kali disenggol. Kalau disenggol semua guru tuh Andre. Oh. Gak bisa duduk, Bun. Jalan terus. Terakhir. Pak doain Rizky supaya bisa sukses di masa depan. Itulah kemampuan Nael, sampai situ Nael berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur. Dan minta maaf juga kalau Zia itu tidak bisa menjadi yang seperti yang sangat inginkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak sobat Semandas gitu ya. Karena Bunda pakai anak nih. Biasanya kalau teman-temannya hai sobat Semandas gitu. Nah karena emaknya berarti hai anak sobat Semandas. Nah kali ini Bunda kedatangan tamu di broadcast Semandas bersama, ini namanya bincang-bincang santai bersama 11 MIPA 4. Yeay. Ada Zia ini Siregar dari kelas 11 MIPA 4. Ada Nathanael Sitorus dari 11 MIPA 4. Ada Rizky Grisandi dari kelas 11 MIPA 4. Oh iya, padahal udah Bunda bilang 11 MIPA 4-nya ya. Jangan tegang, relax. Okay. Ini kayaknya kampungnya di mana Kak? Sipiro. Abang? Di Toba, Bun. Toba, Baba. Ya di Pekanbaru. Kubang? Iya. Oh, oke, nice. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak tentang gimana sih rasanya jadi anak SMA 2 Siak Hulu? Senang sih, Bun. Asik. Banyak acara juga di sini. Oh ya, acara apa Kak? Acaranya kayak semuanya diperingati gitu, ada acara. Hari-hari itu ada acara gitu. Oh gitu. Oke, itu dari yang cewek. Kalau dari Nail satu-satu deh. Lumayan sih, Bun. Lumayan seru. Di luar ekspektasi lah. Maksudnya? Karena ekspektasi pasti sekolahnya gini, karena kan di tempatnya kayak gini. Ternyata lebih dari situ, Bun. Oh gitu. Luar biasa. Oh oke, nice. Yang baik-baik aja diomongin nih. Kalau Rizky gimana Ki? Ya, kalau dari segi acara gitu cukup bagus gitu ya Bun. Soalnya dari berbagai banyak yang ditampilkan gitu, jadi bisa mendapatkan berbagai macam pengalamannya ya, excited lah ya. Oke, nice. Terus kalau dari sisi akademis gimana Kak? Sisi akademisnya, kan kemarin tuh kalian pandemi tuh, kelas 10 full ya? Pandemi? Enggak. Oh sempat ada. Ya, semester 2-nya udah tatap muka lagi. Oh enak ya, yang kelas 11 nih enak ya. Iya. Yang kasihan tuh kelas 12, 2 tahun full mereka pandemi. Baru kemarin kelas 11-nya tuh semester genapnya baru, kalian berarti cuma setengah tahun lah ya. Oh, gimana sih rasanya setelah masuk lagi? Senang kali sih. Full day senang? Senang. Oke, dari Rizky dulu. Kenapa sih senang? Senang soalnya kan kalau lagi biasanya online gitu kan, nggak tahu orangnya kayak mana gitu. Jadi cuma bisa lihat orang itu dari Zoom gitu ya kan. Jadi sekarang ini bisa tahu kayak mana aktivitas dia sehari-hari, kayak mana gitu, main sama dia bareng. Oh iya. Iya, jadi emang abang kawan akrabnya banyak di komplek? ada sih kayak Andre, Nathanael. Hai Andre. Ada Nael. Iya. Pokoknya itu aja. Kalau Nael gimana? Ada senangnya, ada enggaknya juga sih Bun. Yang pertama senangnya masih bisa lah bersosialisasi, nggak terlalu nolak lah ya Bun, karena di rumah aja. Terus lebih enak diterangin langsung sama gurunya, interaksi sama guru. Yang gak enaknya terkejut sih Bun, dari yang biasanya 2 jam sehari kan online, tiba-tiba full sampai jam 4 kayak aduh ini bisa nggak sih sampai akhir. Iya. Kalau Kakak? Hampir sama sih Bun, kayak Nathanael kan. Senang, ada tuh bisa banyak main juga sama kawan. Jam kosong, itu momen-momen yang akan dikenang tuh. Jam kosong main sama kawan. Biasanya apa yang dimainin? Badminton. Dalam kelas? Iya Bun. Maaf Bapak. Dalam kelas.
Tandain aja wajahnya. Terus apa lagi? Jajan di kantin. Makan Bun. bareng nggak sih? Enggak sih Bun, Oh, jajan di ya. kantin. Oh, enggak. Biasanya Nathan yang beli yang jadi apa ya Bun? Jadi Gojeknya Bun. Ya GoFood. Allah. Dicatat nama nanti ke kantin. Apa aja? Tinggal baca kayak naskah proklamasi. Ini, katanya sampai ketawa nanti. Ya Allah. Pengalaman sih Bun. Asik ya. Berarti anak MIPA 4 tuh kompak-kompak. Iya. Iya. Menurut Rizky, kompak. Lumayan kompak sih Bunda, Lumayan soal kompak. ya. Dari semua sisi. Ada juga Positif, sih negatif. lumayan seimbang gitu ya kan. Ada Oh, negatifnya, ada 50-50. positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya kalau jam kos nih banyak yang kayak tidur, kayak nggak bisa dikasih tugas, Nggak nggak dikerjain. dikerjain ya. Jujur sekali ya. Kalau positifnya? Kalau positifnya ya kita yang pintar-pintar gitu kan, yang rajin ketahuan di situ. Dia bekerja ketika lagi jam senggang gitu ya kan. Jadi kita tahu kepribadian orang gitu. Oke. Kalau menurut Rizky, coba tag satu nama 11 MIPA 4. Siapa tuh? Yang paling rajin? Kalau rajin sih Nazwa. Oh, Nazwa. Iya. Oke, Nazwa. Ada salam dari Rizky. Banyak yang rajin Bun. Banyak ya? Iya, kalau pintar Nathanael. Oh, gitu. Cuman dia kalah rajin aja gitu. Oh. Ya dari sudut pandang Rizky ya, Bu. Oh, ternyata. Iya. Oh, oke, nice. Kalau Makasih Nail ngomong. Aduh, sorry tadi. Pulang mah. kalau Nail gimana? Apa ya tuh Bun? Tadi pertanyaan seperti Rizky. Apa sih pertanyaannya tadi, Bang? Tadi siapa yang rajin ya? Oh yang rajin. Siapa yang rajin? 3 serangkai Bun. Nazwa, Zia, Ori. Oh, bagian depan. Iya, Iya, mereka bagian bertiga depan tuh tuh, iya. nggak mau kalah dari Nail Bun. Oh, Makanya kalau Nail duluan tuh Bun, mereka harus lebih lagi Bun. Oh, nice. Berkompetisi. Iya, keren. waktu MTK wajib, Aha. Bols Mini ngasih soal 1, waktunya 3 menit. Yang selesai tuh Nail sendiri dan benar. Mereka 3 tuh nggak mau kalah. Nggak mau kalah sampai mau nunggu aku bertiga. Mau gebukin Kalau aku. kita dibungkan aja. Itu sih Bun. Tapi keren kan? Lumayan seru Bun. Jadi kayak Iya. Nail menjadi Punya dampak teman. lah. Iya, Jadi iya, dampak. benar. Mereka Saling mau bersaing. maju, iya. Ah. Jadi batu loncat. Berarti 3 serangkai depan ya? Sampai ada yang nangis Bun. Gara-gara satu soal. Ya Nangis Bun. Namanya Cika Bun. Aku udah belajar dah. Ini gini. Aduh. Udah lah. Sebut inisialnya Cika. Udah Cika ya Bun. Belajar sih udah. Aduh. Kalau Zia? Kadang memang kesal sih, Bun. Nathanael tuh kayak malu kali loh, Bun. Apalagi biologi kemarin. Biologi kemarin deh, memang gak mau kalah kali, Bun. Jadi ya kami kalahkan lah si Nathanael tuh kan. Nah, Ternyata bisa. Gak bisa. setengahnya lah, Bun, setengahnya. Tapi setidaknya keren itu kan, Iya. karena ada, ya itu tadi ada yang berdampak untuk kita sehingga bisa menjadi lebih baik. Nah, selain kalian bertiga tuh apa tidak ada yang lain berusaha mengikuti seperti itu? Ada Bun. Salsa Bila ya nggak sih? Iya. Salsa, oh salsa yang di Depan Bun. Depan. Ya. Tapi sebelah kanan ya. iya yang paling Iya. kanan kan. Terus- Diana, Nabila, Nabila, Salsa. salsa. Oh oke ya benar. Terus benar. Nofri Bun. Nofri. Itu pantang kali Bun disenggol. Kalau disenggol, senggol balik lagi. Tapi dia suka ngeluh ya. Iya, Ya, Nofri. iya. Hai Nofri. Tandain Nathanael. Cika, Jenny, Intania Bun. Itu Oh, lumayan. oh ya Jenny. Oke. Ini cerita kelas keren ya. Kalau misalnya nih nanti kelas 12 ternyata kalian dipisah. Gimana kira-kira? Sedih sih. Soalnya udah banyak. Misal Ya, gitu semoga aja kan. enggak ya Allah. Pengennya tetap. Ya, Pengennya sih tetap ya. Nah, yang paling suka usil di 11 MIPA 4 itu siapa kira-kira? Andre, wes. Ya, Andre. Jangan dah Bun. Sampai semua guru tuh Andre. Andre. Oh, Gak bisa duduk Bun. Jalan terus. mungkin dia dengan jalan sehat ya kali ini. Tapi Atau kemarin- mungkin bisa jadi dia mau menurunkan berat badan nggak sih? Kemarin seminggu gak datang sepi sih Bun. Sepi banget ya. Iya. Oke. Sampai kami cepat VC sehat. loh Bun. Oh iya. Iya, iya. VC satu kelas. Iya Bun. Di jalan Ya, sampai jalan ini. Oh, masya Allah. I love you Andre. Wes. Sarangnya Oke, itu tadi cerita kelas. Nah, sekarang cerita masa depannya. Siapa sih orang yang paling berdampak? Oh, tunggu, Bunda tanya cita-cita dulu. Kakak cita-citanya apa? Kalau nggak dokter, apoteker, Bang. Dokter atau apa dokter? Pokoknya di bidang Kesehatan, kesehatan. Kalau Bang? Kalau nggak dokter,
dokter juga. Kalau nggak dokter juga. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau Rizky Arsitek sih Bun. arsitek. Oh, karena dia suka gambar ya. Iya. Oke, diaminkan mudah-mudahan tercapai. Amin. Nah, siapa sih orang yang paling berdampak nih untuk cita-cita kalian itu? Orang pertama maksudnya Bun? Yang paling berdampak sehingga kalian saya harus sampai nih ke cita-cita saya. Orang tua sih, sih sebenarnya. Orang tua. Iya. Pasti ya. Yang lain? Yang lain kayaknya orang tuanya deh, motivasi. Utama. Yang lain tuh kayak motivasi aja gitu kan. Iya. Karena abang-abang sepupu pada dokter gitu kan, nah jadinya pengen Motivasi. Oh, oke. Nathan sama Mama sih Bun. mama ya. Iya. Kenapa? Kalau lihat muka mama tuh kayak merasa mampu nggak nanti suatu saat. Kalau misalnya Nathan nggak jadi dokter seperti yang udah dibilang gitu kan, kayak Nathan merasa gagal jadi orang. Karena kalau lihat muka mama gitu kan deh, maunya mama masih bisa lah ngelihat aku jadi dokter suatu saat. Kalau misalnya mama pun udah pergi duluan, kalau bisa aku lah pergi duluan pada orang tua. Oh. Gimana Bun, perjuangan mama itu kayak lumayan keras juga sih di keluarga, kayak Iya. dari kecil. Mudah-mudahan dia doa baik, insya Allah pasti dikabulkan. Ya, pokoknya ketika kita percaya sama Tuhan dan kita yakin dengan apa yang akan kita capai, insya Allah tercapai. Kalau Rizky Ya kedua orang tua sih Bun. sama kedua orang tua. Jadi pertama itu termotivasi pengen jadi arsitek karena melihat abang gitu ya kan. Abangnya arsitek. Iya. Oh, Jurusan nice. arsitek. Jadi kayak melihat abang itu kan yang menggambar ini itu bisa gitu kan. Jadi suatu hari itu kayak termotivasi buat bisa menggambar seperti yang udah abang saya lakukan gitu kan. Berarti Rizky sama Zia tuh karena faktor keluarga lah ya. Iya. Keluarga dokter, terus arsitek gitu. Kalau Nail emang ada keluarga silsilahnya dokter atau gimana? Nggak ada Bun, karena Nggak kan ada. Nael juga cucu ketiga. Di atas saya kan 2 abang sama kakak, mereka masih belum bisa sampai ke titik itu. Kalau bisa Nael yang nerusin, karena kan masih ada yang di bawah lagi keturunan. Kalau bisa Nail yang jadi geraknya, jadi penggerak mereka. Oke. Kalau misalnya Nail nggak punya sebagai role model di keluarga, minimal Nail yang bisa jadi role model. Nice, good. Very good. Nah, terus apa sih Kak langkah yang sudah dibuat nih? Karena kan nggak bisa kita cuma ucapan doang tuh. Ketika kita mengatakan saya mau jadi dokter, tentu dari sekarang tuh udah ada tuh list yang sudah dibuat gitu. Apa aja sih kira-kira? Kalau belajar Zia? sih Bun. Tapi kan makin kesini nih kayak kurang percaya diri gitu kan jadi dokter tuh ha. Kayak sekarang tuh kayak lebih suka ke kimia gitu, jadi ke apoteker kan. Oh, Jadinya gitu. lebih kalau nggak biologi kimia deh yang Lebih ke analis lah ya. Oh gitu. persiapannya. Kalau Rizky Sekarang nih, sudah ada prepare apa gitu? sekarang ini masih sibuk menggambar aja gitu kan. Karena ada pengen juga jadi kayak seniman gitu. Oke. Karena ada survei mengatakan bahwa orang eksak itu memiliki nilai seni yang tinggi. Beneran? Nah itu surveinya begitu. Tapi nanti kalau Bunda salah boleh dicari deh ya. Nah, tapi yang Bunda dengar begitu, bahwa orang eksakta itu ternyata nilai seninya sangat tinggi. Nah terus lagi nih, oh ya, perlu diketahui bahwa yang Bunda undang ini adalah anak-anak amazing. Oke, mudah-mudahan nilainya naik ya. Dan mudah-mudahan kalian termasuk dalam kuota untuk bisa masuk SNMPTN. Rencananya universitas mana Kak? Kalau nggak di UNRI pun di USU Sumatera Utara. Amin. Kalau Abang? Kalau nggak UGM, USU Bun. USU, amin. Kalau Abang? Kalau nggak ITB, USU. Wah. Mudah-mudahan Bunda sangat percaya dengan kata-kata itu doa gitu. Percaya banget. Mudah-mudahan ya Nak ya. Hari ini tuh mustakum, Bunda kalau di kelas suka bilang mustakum, semesta mendukung. Nah itu mudah-mudahan apa yang ada di sekitar kita itu mendoakan. Terus lagi kalau cerita teman, kan ada yang toksik tuh, ya kan? Iya. Gimana sih cara menghindari teman yang toksik? Kira-kira? Atau kalian tuh memang temannya nggak ada yang toksik?
Ada sih bun. Ada sih. Ada juga ya? Di lingkungan pasti ada. Oh, terus gimana caranya menghindari atau mengantisipasi biar tidak ikut ke dalam lingkungan toksik tadi? Gimana kira-kira? Itu pandai-pandai memilih teman sih bun. Ya, Rizky dulu. Gimana? Kayak kalau misalnya di toksik gitu kan, nah, kita ngingatin kalau nggak bisa juga, jadi kita ya menjauh dari lingkungan itu gitu. Oke, nice. Nah, Kalau misalnya menghindari enggak sih bun, tapi kayak lebih mengajak, mengingatkan. Kalau bisa tetaplah pada jalan yang benar. ternyata diingatkan tidak bisa gimana bang? Jangan jalan. Iya, Jangan jalan sama ya, jangan mana mau ya. Udah. Iya, memang itu udah Udah jalan. jalan. Dia udah buat jalan sendiri gitu. Kalau Sama yuk. sama, berusaha dinasehati pasti ya. Iya. Iya. Atau enggak menghindari bicara yang membuat dia toksik gitu kita. Ya benar, Hindari kan itu. tuh kayaknya nggak tahu kenapa tuh anak-anak suka sekali menyampaikan kata-kata kasar, ya kan? Kata-kata kotor, nggak tahu kenapa. Menurut kalian kenapa kira-kira? Di lingkungan Kebiasaan. rumah kah, kebiasaan kah atau gimana? Lingkungan sosialnya sih. Iya, sosial. Kalau Kalau rumah, kalau rumahnya nggak mungkin ya kayaknya. Mm-mm. Ya salah sosial teman sih. ya. Teman dari Iya. teman. Teman dari teman dari teman. Iya. Iya. Atau enggak dia nggak mau ketinggalan. Hmm. Oh, orang bilang kayak Iya. gini ya, anakku harus juga lah. Mm-mm. Kayak keren nih bahasanya. Iya. Kadang ada kata-kata yang viral tapi ketika dicari ternyata tidak benar gitu ya. Iya. Nah Bunda, makanya kemarin Bunda juga bilang jangan jadi ini deh, ngobrolnya sama Nail ya. Pokoknya jangan jadi follower deh. Oh iya. Ya kan, kalau kita tuh yang dijadiin. Kita jadi tren ya. Nah, kita yang jadi trennya. Terus lagi, apa ya? Apa yang mau Bunda tanya lagi ya? Ini nanti kalau bingung di-cut aja nih. Apa Bang, ada pertanyaan enggak kira-kira? Apa ya? Untuk sekarang apa sih penyemangat terbesar untuk sekarang? Oh, terus saat ini tuh penyemangat terbesarnya apa tuh? Kira-kira. Untuk sekarang. Sekarang. Itu kayak melihat orang yang lebih pintar dari kita, jadi kita pengen lebih dari orang tuh, ya, termotivasi. Termotivasi ya. Iya. Kalau Nail? Penyemangatnya Bu. Heeh. Sama sih kayak orang yang di atas kita. Karena kan biarpun Nail merasa kayak gini, tapi Nail selalu bilang sama mereka, aku tuh juga sama kayak kalian. Tapi ya itu karena keinginan besar, jadi kayak lebih banyak berusaha aja. Kalau saya Nail lihat ke orang lain yang lebih lagi kayak Nail langsung minder. Nail orang nggak percaya diri Bun. Sekali orang berbuat dia depan Nail, pasti Nail harus kejar dia. Kalau nggak bisa ngejar, minimal bisa di belakang dia. Terus Minimal sama. Sama, ya, ya. setara ya. Setara. Oke, kalau Zia? Kalau Zion kan kawan-kawannya yang pintar-pintar kayak Nathanael, Nazori itu tuh pengen kali kayak di atas mereka gitu ampun. Pokoknya pasti ada rasa iri gitu kan, jadi itu aja lah. Oh, itu ya penyemangatnya ya. Oh nice. Apa sih mapel yang paling disukai? Kimia, Oh iya, karena dia mau jadi analis, benar-benar. matematika soalnya. Hitung-hitungan ya, oke. Kalau Nail pokoknya semua hitung-hitungan. enggak juga Bun. Tapi fisika sama biologi sih Bun. Oh seneng. Kalau kimia masih abstrak gitu di pikiran Nail. Oh. Ini nggak tahu lah ya. Sama kayak Apanya Bunda itu? waktu SMA nih, waktu Iya. SMA Bunda udah suka kimia. Masih abstrak Bun. Ini untuk apa sih gitu? Oh. Karena fisika kan jelas. Oh ini itu fisika. Tapi kalau Fisika kimia tuh oke, jelas fisika, juga fisika, ya. fisika keren. Terus kalau kimia jelas. Jelas, Oh, karena jelas kimia ya? itu kan ada campuran cairan sama cairan kan, Ah, obat tuh kan dari kimia loh kata Iya. Nael. Karena beda-beda nih, dia keinginannya beda-beda kan. Kalau Rizky? Kalau Rizky ini kan tergolong bukan orang yang merupakan pintar-pintar amat gitu. Kok Malah- sama gitu? Kok tergolong? Ya biasa menengah gitu. Jadi kalau masalah pelajaran itu lebih suka ke kimia sih. Soalnya Kimia ya. walaupun nanti arsitek tuh ke fisika sih jatuhnya ya kan. Ha-ha. Tapi tetap kayak lebih Cinta banget sama kimia. mudah kimia gitu ya kan. Oh, Tapi tetap Mudah ngikutin gitu kimia. yang fisika. bersyukur sekali ya. Bunda dulu SMA enggak suka kimia. Sama Bunda. Enggak tahu Pelajaran kenapa. apa itu? Jadi Bunda mulai paham kimia itu ketika Paham kuliah kimia, justru. iya. Itu kayak yang ikatan kimia itu. Nah, Bunda terus apa lagi yang apa sih dua pentena begitu ya? Oh, Ya. Apa tuh? Karbon, ampun deh gue ya Allah. Tapi Bunda paham ketika kuliah gitu, waktu SMA enggak paham Bunda. Kalau pelajarannya Bunda paham membenci sih, itu. tapi masih awang aja gitu di perasaan. Oh, Gak tahu sih karena konsepnya Bun Dodo. oh gitu. Bisa jadi kan konsep Bunda.
Kira-kira nak apa sih? Oh, pernah nggak punya momen spesial tuh sama guru-gurunya? Mulai dari SD dulu kah, SMP dulu kah gitu? Yang mungkin memberikan kalian motivasi atau apa gitu? Atau justru di SMA sekarang, ada nggak kira-kira? Ada sih Bun. Zia, dari Zia dulu deh. Kalau guru SMP sih Bun kayaknya. Karena dekat kali sama ibu tuh kan, nah jadinya Zia SMA pun ditanya, mau ke ditanya gitu. Oke. Guru SMP ya? Iya. Nice. Guru PKN gitu. Oh iya. Keren tuh ibunya berarti. Kalau Rizky? Guru seni budaya sih Bun. Oh, Ya, karena di SMP, pernah, ya. di SMA? SMP. Oh SMP. Iya, karena pernah diikutin lomba gitu, lomba Oh. menggambar. Ya. Nice. Kalau Nail? Ngeri ya penontonnya. Sampai tangan penontonnya parah. Kalau Nail? Kalau guru dari SD. Oh, dari SD. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nail jadi bintangnya di sekolah. Wah. Sampai dulu itu tahu. Pasti kalau naik kelas tuh pasti tanya, Nail. Nail gimana nih? Oh. Di kelas. SMA juga Bun. Mm-mm. Nyalek juga pernah. Mm-mm. Bunda juga sering, kayak banyak lah. Bersyukur. Tapi SMP nggak pernah. SMP Nail tertutup. Oh gitu. Menutup Kenapa? diri. Kenapa? Nggak tahu ya Bun, kayak Nail rasa itu lingkungannya sih. Lingkungan. Kayak terintimidasi jatuhnya. Jadi Nail lebih baik nutup diri aja. Oh gitu. Terkadang itu ya, kalau lingkungan tidak menerima, sebetulnya bukan tidak menerima barangkali ya. Nail aja yang kurang. Nail mungkin yang beradaptasi. merasa Iya, beradaptasi, ya kurang beradaptasi. Oke, ada lagi pertanyaan kakak-kakak? Ini kimia tidak enak. Andre, ada nggak pertanyaan? Tidak ada dulu. Tidak ada dulu, oke. Nah, kalau misalnya nih 10 tahun ke depan nih, udah cerita 10 tahun ke depan, kira-kira kakak udah gimana sih? Nggak mikir apa gimana ya, kayak nggak percaya diri juga sih Bun, udah sukses atau belum ya. Soalnya sekarang aja kayak masih kurang percaya diri gitu Bun. Gitu ya. Kalau Rizky? Pengen udah itu sih, udah sukses gitu. Jadi bisa membanggakan kedua orang tua. Oke. Kalau abang? Kalau Nathan kayak masih kurang percaya diri juga sih. 10 tahun ke depan, kalau misalnya Nathan masuk ke dokteran, mungkin itu udah jadi dokter ya Bun, udah ngambil spesialis juga. Tapi kalau misalnya nggak jadi yang seperti yang Nail umumkan ke orang-orang, ya minimal Nail masih bisa lah ngelihat orang tuh, ngebahagiain orang tuh. Itu sih Bun. Kalau boleh tahu kenapa sih kak nggak percaya diri? Penyebabnya apa sih gitu? Seorang Zia gitu ya nggak percaya diri itu kayaknya aneh banget deh. Gimana ya Bun, kayak banyak loh orang yang lebih pintar gitu. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Tapi di bawah Zia masih ada yang gitu. Berpikir Nah kalau ini kita masih di bawah dia. dia punya sifat yang bagus banget bahwa bagusnya itu di sini. Bagusnya bahwa dia harus terus belajar nih, karena dia tahu dia belum apa-apa gitu loh. Tapi yang tidak bagusnya nih, kakak juga harus perbaiki. Kenapa sih kakak nggak percaya diri? Oh saya sudah berusaha kok. Oh orang tua saya mendukung kok, gitu kan? Oh lingkungan saya juga ikut mendukung. Nah harus pede. Jadi percaya diri kita itu kan membuat kan supaya Allah tuh yakin nih bahwa Zia bakal jadi dokter gitu. Ketika Zia bilang Zia pengen jadi dokter Bun, gimana nak usahanya kayak gini Bun? Insya Allah Bun, Zia yakin deh bisa nih. Terus Allah bilang apa? Oke Zia, ini dokter kamu tinggal jemput gitu. Berarti hitungannya 10 tahun ke depan bismillah Bun, insya Allah tuh Zia sudah jadi dokter terkenal. Nah baru asik ngobrolnya, ya kan? Harus kayak gitu. Tidak percaya diri itu bisa membuat kita jatuh. Over percaya diri juga bisa membuat kita jatuh. Nah jadi kita percaya diri udah sampai di situ aja tuh batasnya. Tidak boleh tidak pede, tidak boleh juga over pede. Nah gitu wajib. Ya Bismillah. Bismillahnya itu dengan keyakinan. Orang kita Bismillah itu dengan nama Allah, gitu kan? Kalau yang Nail dengan nama Tuhannya kan gitu, yakin. Harus yakin. Oke sekarang Bunda tanya. Kita ulang.
10 tahun ke depan, menurut kakak bakal gimana? Bismillah jadi dokter bun. Nah, harus begitu. Terus Bunda sangat percaya tuh bahwa ketika kita ngomong tuh omongan kita itu baik tuh akan jadi doa. Kita ngobrol sama bunga nih, ya Allah Bismillah jadi dokter. Ini kan benda mati. Tapi kan kita tahu tuh di agama kita kun fayakun. Kalau kata Allah udah kamu aminkan aja, Allah bilang nih bunga nih tiap lembarnya bakal mengaminkan. Jalan nanti Zia tuh sepanjang jalan kan dijemput mama tuh. Ada tiang listrik, ada ilalang. Mulai tuh Kak dibiasain. Bunda dulu kayak gitu. Dibiasain. Tiang listrik doain ya, aku nih dokter nih. Tiang listrik nih. Pohon-pohon, insya Allah nih Bu Dokter lagi lewat, permisi ya. Nah gitu. Mungkin kalau kita ucapin kata apa lah Zia nih gitu. Tapi kan kita dalam hati nih kita yakinin. Terus kakak kalau pas pergi salam tuh, pas pergi sekolah pernah nggak sih salam? Pernah sering Bun. Bilang apa? Assalamualaikum. Besok dirubah Kak, salam mama Bu Dokter berangkat sekolah nih. Gitu. Terus mamanya, di tahajudnya, di sholatnya, selesai itu Kak. Jadi, ketika orang tua mendoakan tuh bumi, langit tuh bergetar tuh ngomongnya. Tuh kekuatan doa. Ya, sama Naim juga begitu, Rizky juga begitu. Ya kan? Oke. Sekarang pesan untuk teman-teman yang masih menyia-nyiakan waktu. Kira-kira apa? Dari Naim. Untuk teman-teman yang menyanyikan waktu Bu. masih menyia-nyiakan waktu. Mungkin bukan untuk orang-orang tapi untuk kita karena Naim juga masih Untuk sering. kita dan semua. Iya, Ha-ha. Naim juga masih sering nyanyiin waktu. Berpikir itu ke depan. Kita nggak bisa berpikir secara tetap gitu. Kita harus berpikir ke arah yang maju gitu ya. Kita nggak tahu dunia ke depan tuh gimana. Kalau kita nggak manfaatin waktu sekarang, mungkin kita nggak bisa ngikutin perkembangan lagi. Contohnya gini Bun, kalau kita nggak bisa jalan hari ini, minimal besok kita harus lari untuk mengejar ketertinggalan kita. Benar banget. Oke, kalau Rizky? Menurut Rizky sih SMA ini kayak batu loncatan untuk selanjutnya gitu. Oke, nice. Kalau sekarang kita udah menyanyiakannya, belum tentu yang kedepannya bakal bagus. Oke, kalau Zia? Kalau Zia udah lah waktu kelas 10 tuh itulah mungkin masa bermain-main kita kan. Jadi kelas 11 nih untuk ke kelas 12-nya tuh lebih rajin lagi gitu belajarnya karena bentar lagi kayak nggak terasa Bun. Benar. Waktu tuh kan. Nah sekarang dari Senin ke Minggu ya kayak sebentar lagi Iya, gitu rasanya. benar. Pagi Jadinya- tadi udah sore aja. Udah sore. Besok ketemu lagi udah baju beda aja gitu ya Kak, ya benar. Waktu itu sangat cepat berlalu. Keren sekali. Nah, mudah-mudahan tuh anak-anak Bunda yang di luar sana tuh ikut ya. Bahwa ini sama sih semua karena mama-mama juga. Tapi mama-mama tuh mungkin tingkat menyia-nyiakan waktunya tuh sedikit gitu karena sudah punya jabatan lain sebagai guru nih kayak Bunda nih. Bunda punya jabatan lain sebagai ibu, sebagai istri gitu. Jadi kalau udah di rumah tuh ya sudahlah dengan urusan rumah tangga. Di sekolah dengan urusan anak-anak bangsa. Gitu kan mudah-mudahan. Kalau kita guru berharap sekali bahwa kalian semua akan sukses. Mudah-mudahan. Yang penting tuh usahanya. Terus kalau di kamar tuh ada istilah. Kita lagi di kamar nih. Buat listnya. Tapi kalau kita malas, buku manggil kita tuh sama pena. Ayo dong buat planningmu gitu. Setelah ditutup, kita mulai lalai itu kan gitu ya. Kan ada cermin. Cermin tuh bilang gini, hey ingat apa yang kamu tulis gitu. Terus berusaha nih, kita mulai berusaha. Kita mulai buka pintu kan untuk ngejar apa yang kita tulis. Terus tahu nggak lantainya bilang apa? Kamu lupa bersujud, doa dulu. Nah, itu artinya niat, usaha, doa tuh wajib tuh seiring. Ya, oke anak-anak Bunda nih keren sekali hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tuh ada manfaat. Mudah-mudahan jadi berkah. Doa terbaik untuk anak-anak Bunda yang di dalam sini, juga anak-anak Bunda yang di luar. Ada pesan untuk kedua orang tua kan nanti nonton mau masuk YouTube Semandas. Kira-kira terakhir. Pa doain Rizky supaya bisa sukses di masa depan. Terharu. Bunda kalau kayak gitu terharu.
sudah lah Bun. Gak bisa. Nggak bisa. Aduh, dia nangis Mikir lagi, dulu. dia nggak pede aja nangis loh. Oke, Nail silakan. Katan Bun. Buat bapak sama mama, suatu saat nanti kalau misalnya Nail jadi seperti yang orang bapak sama mama inginkan, puji Tuhan, berarti semuanya karena kehendak Tuhan. Kalau misalnya pun Nail nggak jadi yang seperti Nail harapkan sama orang tua harapkan juga, Nail yakin sih mama sama bapak pasti kecewa, tapi itulah kemampuan Nail, sampai situ Nail berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur. Ada yang nangis. Kakak silakan. Untuk mama sama ayah, terima kasih atas semua doanya. Semoga itu semua dikabulkan sama Allah. Dan minta maaf juga kalau Zia itu tidak bisa menjadi yang seperti mama sama inginkan. Nice. Oke, Bunda tidak bermaksud membuat kalian menangis. Tapi memang kalau udah cerita orang tua tuh Kak hati tersentuh banget gitu ya. Mudah-mudahan, dan Bunda yakin orang tua manapun pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya dan berusaha yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, itu saja podcast kita hari ini dengan sedikit uraian air mata dari kelas 11 MIPA 4. Insya Allah akan ada podcast lain dari kelas-kelas yang lain dan bermanfaat. Assalamualaikum. Dadah. Oke.